Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannata mu'iddat liman ittaqah. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan tadabbur surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang kehormatan mukmin yang berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lahum syuju fansyuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapanglah, fil majalis, di majelis-majelis, fabsahu, lapangkanlah, yabsahillahu, maka Allah akan melapangkan lakum, untukmu. Wa idza qila lahum wa idza qila syuju, dan apabila dikatakan berdirilah, ansuju, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu, orang yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina utul ilma, dan yang memiliki atau yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Wallahu da'an, Allah bima ta'maluna khabir, mengetahui atau waspada atas apa yang kalian perbuat. Biasanya kan kita membahas itu yarfa'illah alladzina amanu, tentang peninggikan ilmu atau derajat orang yang berilmu. Tapi perlu kita telusuri sekarang, apa kaitan idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan fafsahu yafsahillah lakum, dan wa idza qila sujud. Kok mengangkat derajat ilmu itu dikaitkan dengan berlapang-lapang gitu. Nah, ini intinya menurut saya, semakin tinggi ilmu orang yang berilmu akan semakin memberikan kesempatan kepada pihak lain, atau semakin toleran terhadap orang yang berbeda pendapat. Itu intisari yang perlu kita garis bawahi. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, atau majelis-majelis ya tempat pertemuan kan. Hanya di Indonesia ada majelis permusyawaratan rakyat, ada majelis taklim, ada majelis apalagi. Lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti, mengetahui, waspada terhadap apa yang kalian perbuat. Surat Al-Mujadilah 11. Sekarang kita lihat tarikh ayat yang ketiga ya. Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah mengutip berbagai pendapat berkaitan dengan historis ayat ini. Pertama, Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan majelis peperangan atau mengatur strategi perang. Kemudian Mujahid, ini murid Ibnu Abbas dan murid Aisyah. Mujahid itu seorang tabi'in,
wafat 103 Hijriah, Mujahid bin Jibr namanya, berpendapat bahwa secara historis ayat ini berlaku pada pertemuan majelis Rasul. Ini secara khusus yang memerintahkan untuk memberikan keleluasaan kepada yang baru datang. Rasulullah SAW mempunyai majelis pertemuan dengan para sahabat, maka bagi baru yang datang harus diberi kesempatan, harus diberi lapangan untuk duduk di majelis tersebut. Yang ketiga, ini dikemukakan oleh At-Tabari, mencakup segala majelis di kalangan orang-orang mukmin agar memberikan kesempatan kepada pihak lain yang ingin menyampaikan pendapat. Jadi berlapang itu memberikan pendapat, memberikan pandangan, jadi ulah di monopoli gitu. Pendapat itu abang kena ahli, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pendapat yang lain. Kalau di pesantren biasanya kiai kan, kiai itu kepada muridnya kurang memberikan pendapat. Kalau di perguruan tinggi biasanya profesor, profesor doktor air, nah ini S1 betul guru di dengen. Kalau di perguruan tinggi kan begitu. Kalau di polisi ya ini mah jenderal. Jadi kalau perintah irjen ini Batara apa? Bandara taat kudukir. Nah itu seharusnya tidak demikian ya. Jadi secara historis ayat ini berkaitan dengan penghormatan kepada orang yang berilmu, bukan kepada kepada kedudukan jabatan, sebab kadang-kadang ilmu itu bisa saja yang derajat statusnya lebih rendah tapi punya pendapat yang berlian, yang berharga. Jadi orang yang punya kesempatan untuk memberikan pendapat orang lain, berikanlah. Itu di At-Tabari. Kemudian Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, ini ulama abad ke-6, meriwayatkan sanad Muqatil bin Hayyan bahwa Rasul sangat menghormati sahabat kalangan pejuang Badar. Kalau pejuang Badar berarti rata-rata masuk Islam sebelum Rasul hijrah, karena perang Badar itu kan tahun kedua hijriah di bulan Ramadan. Baik kalangan muhajirin yang Islamnya di Mekah maupun Ansor yang menyambut di Madinah. Pada suatu hari banyak orang yang datang ke suatu majelis itu mendahului yang lain, dan setiap ada yang datang menyampaikan salam dan membalasnya. Lama kelamaan majelis tersebut semakin terasa sempit karena banyak sahabat yang datang sehingga menyempitkan Rasul. Ketika ada yang datang lagi yang semakin berdesakan, maka Rasul memerintah agar yang lainnya bergeser, dan ada pula yang diminta berdiri. Akhirnya sahabat pejuang Badar pun tidak kebagian tempat dan berdiri, sedangkan yang lainnya tidak mau. Maka Rasul kurang menyenangi peristiwa tersebut, maka turun ayat ini. Jadi kayak pertemuan di majelis Rasul, ada kalangan muhajirin, ada kalangan Ansor, ada juga yang baru. Tapi yang baru-baru ini kan semangat mungkin ingin berdekatan dengan Rasul, jadi berebut tempat sehingga lebih dekat kepada Rasul. Jadi majelis Rasul kan ingin lebih dekat dengan Rasul. Kalau majelis kita mah ingin lebih jauh, itu karena ingin leluasa duduknya. Ingin leluasa duduk. Jadi kalau majelis Rasul mah ingin pada deket-deket gitu dengan Rasul itu, dan paheula-heula datangnya.
Itu bedanya ya, nggak apa-apa. Yang penting kan kenikmatan, kenikmatan santai. Nah sehingga karena lebih dekat, jadi para kaum muhajirin dan ansor itu kan biasanya dekat Rasul, jadi terhalang, maka oleh Rasul disuruh. Nah sebagiannya berlapang-lapang, kemudian ada sampai ada sahabat yang tidak sempat duduk, ya, karena sangat dekat dengan Rasul, maka turun ayat ini. Itu namanya juga historis ya, riwayat. Sekarang P berikutnya yaitu tanasub, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Jadi ayat sebelumnya menyeru agar orang yang beriman menjauhi pembicaraan musyawarah. Ayat 9. Atau majelis yang membicarakan urusan dosa dan pelanggaran serta mendurhakai Rasul. Jadi ayat 9 itu melarang pembicaraan-pembicaraan yang melanggar. Pembicaraan orang mukmin hanyalah urusan kebaikan dan takwa. Jadi kalau musyawarah atau bicara orang mukmin itu hanya urusan kebaikan dan takwa. Nah ayat 11 memberikan pedoman bagaimana seharusnya etika agar menghargai bermusyawarah itu dengan orang yang berilmu. Oleh karena itu orang yang berilmu yang memiliki keahlian itu harus dihormati di dalam pembicaraan. Jadi bukan hanya orang yang berstatus sosialnya, tapi juga harus diutamakan yang berilmu. Jadi kalau berbicara tentang hadis, ya ahli hadis tentu yang kita hargai. Kalau berbicara tentang kesehatan, ya dokter, perawat, atau farmasi. Tapi kalau berbicara tentang politik, ya orang ahli di dalam ilmu politik sosial. Jadi kita hormati itu keahlian masing-masing. Dan itu boleh mengatakan aku seorang ahli kalau dia benar-benar ahli. Jadi kalau bapak seorang dokter, ibu seorang dokter berbicara tentang kesehatan, bisa saja mengatakan aku ini seorang dokter berpendirian demikian. Kalau sekarang kan banyak ya bukan ahli, sampai di WA mah kalau terasa flu begini jangan dulu ke dokter, sampai dikatakan demikian. Ternyata itu kampanye obat tradisional. Jadi ya seharusnya sesuai dengan keahlian. Yarfa'illah. Kemudian pada ayat 10 ditandaskan bahwa pembicaraan rahasia tentang strategi bagi mukmin tidak akan membuat madorot. Jadi strategi untuk menyedihkan orang mukmin itu tidak akan membuat madorot pada ayat 10. Justru akan semakin bahaya bagi kafir. Jadi orang kafir sedang mengatur strategi bagaimana membuat derita pada mukmin itu tidak akan berhasil. Justru akan semakin bahaya bagi kafir. Ayat 11 itu mengajarkan agar iman dan ilmu lebih utama dalam segala pembicaraan. Oleh karena itu, hendaklah menjauhi pembicaraan kekufuran. Tetaplah dalam keimanan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Ketiga, ayat 9 dan 10 berbicara tentang musyawarah rahasia yang dilarang. Nah, ayat 11 berisi tentang etika musyawarah yang dibenarkan. Oleh karena itu, jangan musyawarah yang dilarang, tapi musyawarahlah
yang bermanfaat, utamanya tentang keimanan dan keilmuan, serta mengikuti etikanya yang ditetapkan. Ayat yang keempat, ayat sebelumnya menandaskan bahwa ada musyawarah yang menurunkan derajat manusia, yaitu yang melanggar aturan Rasul dan yang menyedihkan mukmin. Di situ dikatakan innaman najwa minasyaiton, yang dipengaruhi setan. Ayat 11 menandaskan bahwa orang mukmin yang berilmu bakal meraih derajat tinggi. Oleh karena itu, jika ingin meraih derajat tinggi, maka tingkatkan iman dan ilmu. Tanasub yang kelima, ayat 9 dikunci dengan perintah takwa. Ayat 9 kan di sini wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Ayat 10 dikunci dengan perintah tawakal, fal yatawakkalil mu'minun. Ayat 10-nya. Ayat 11 menegaskan bahwa Allah Maha tahu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi tanasub atau kaitan ayat itu bisa awalnya, bisa ujungnya. Seperti awalnya pada ayat 9 ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 11 ya ayyuhalladzina amanu. Itu pasti ada kaitan. Kemudian ayat 9 penguncinya wattaqullah. Ayat 10 falyatawakkal. Bertawakal. Ayat 11 ini wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, Allah Subhanahu wa mengetahui. Keterkaitannya bahwa mana yang takwa seperti diserukan pada ayat 9. Kemudian siapa yang bertakwa, yang bertawakal seperti pada ayat 10. Itu semua diketahui oleh Allah. Nanti diaudit nilai takwanya seperti apa, nilai tawakalnya seperti apa. Itu diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, derajat manusia sesuai dengan iman dan ilmu. Karena di situ, jadi derajat takwanya seberapa tergantung kepada ilmunya yang dia dapat. Tawakalnya seperti apa tergantung kepada ilmunya. Kan biasanya kalau takwa itu yang populer imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hanya itu kan yang sering kita dengar ya bahasnya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Para pengertiannya cukup banyak takwa itu, karena al-ittiqo wal hifdu an ikobi dunia wa ikobil akhirah dan seterusnya. Begitu juga tawakal. Tawakal itu sering diartikan pasrah. Tapi ternyata kan Rasulullah mencontohkan orang yang tawakal itu seperti burung. Taruhu himason, tagdu himason wa taruhu bitonan. Pergi pagi-pagi dalam perut kosong dan pulang dalam perut kenyang. Jadi orang yang tawakal ini berangkat usaha walaupun tidak tahu apa hasilnya, tapi orang yang bertawakal itu selalu berusaha. Makanya doa mau pergi kan bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Jadi justru tawakal itu pergi walaupun tidak tahu menang rezeki atau waktu, tapi dia pergi berusaha gitu. Jadi bukan cicing tawakal itu. Dan masih pengertian yang lain, dan itu wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu tahu, meneliti tentang hal itu. Kita mulai sekarang tafsir kalimat atau tahlil tafsir kelima. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini sama dengan ayat 9 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang melarang orang mukmin mengadakan pembicaraan rahasia tentang perbuatan dosa, berbuat pelanggaran dan mendurhakai Rasul. Hal ini merupakan rangkaian ayat sebelumnya, karena ya ayyuhalladzina amanu juga di sini. Berarti masih ada rangkaian dengan ayat sebelumnya.
Itu ayat sebelumnya sebagai bimbingan pada orang mukmin. Panggilan wahai orang yang beriman juga merupakan penghormatan terhadap keimanan. Makanya kehormatan mukmin yang berilmu judulnya. Panggilan jabatan adalah penghormatan. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu kan panggilan jabatan. Itu merupakan penghormatan. Seperti kita kepada sesama manusia kan suka panggilannya kehormatan. Kalau ke profesor kan manggilnya dia prof. Kalau kepada kiai ustaz. Kalau pada RT kepada presiden ya presiden. Itu karena panggilan itu merupakan kehormatan. Makanya kan sekarang itu banyak panggilan detail itu dibeli ya atau dihadiahkan, sehingga ada yang tidak pernah lektor ajan jadi profesor kan sekarang itu. Jadi asisten aja belum pernah gitu, lektor juga pernah belum pernah, tapi bisa jadi profesor. Sekarang kan di Indonesia begitu. S1 aja belum tamat, jadi bisa jadi doktor. Itu dibeli atau dibelinya dengan berbagai macam kan. Jadi karena panggilan itu menunjukkan derajat, menunjukkan derajat. Tapi kalau saya mah baru kali ini ya kayak profesor honoris causa. Kalau baru musim sekarang gitu. Kalau dari dulu mah belum saya dengar gitu. Profesor teh ada honor gitu profesor. Baru periode sekarang gitu. Di baheula mah can aya. Engke mah meureun aya jenderal. Jenderal honoris causa gitu. Jenderal honoris causa ya. Nah, itu penghormatan. Nah, Allah juga memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, itu penghormatan kepada kita sebagai mukmin. Pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa pembicaraan rahasia yang melanggar aturan tidak akan besar bahayanya bagi orang mukmin. Jadi pembicaraan rahasia untuk menghina orang mukmin mah tidak akan besar pengaruhnya. Ayat ini memanggil orang mukmin untuk mengikuti etika lainnya agar tetap kokoh dan optimis keimanan. Dan panggilan di sini ayat 10 menandaskan bahwa orang-orang mukmin itu bertawakal hanya kepada Allah, wal yatawakkal. Nah, pangkal ayat 11 ini menyeru orang beriman, maka yang bertawakal itu ada rangkaiannya, kewajiban yang lain. Ya, karena pada ayat 9 di situ al-yatawakkal, kemudian ayat 10 menandaskan aturan, maka tawakal juga ada kaitan dengan idza qila lakum tafassahu. Kalimat berikutnya idza qila lakum tafassahu. Perkataan tafassahu menurut At-Tabari yang wafat 310 Hijriah tadi bermakna melapangkan tempat, karena ada istilah makanun fasih, itu berarti tempat yang luas. Fasih ya, bukan fasih. Kalau fasih kusod itu pasehat, makanun fasih. Jadi kalimat ini memerintah agar melapangkan tempat untuk pihak lain yang membutuhkannya. Ini masih banyak tulisan-tulisan yang terlewat, mohon dikoreksi saja. Jangan membuat orang lain berkesulitan. Jadi di dalam majelis jangan membuat orang lain berkesulitan, tapi memberikan kesempatan, kelapangan, keleluasaan. Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini merupakan didikan Allah
kepada hambanya yang beriman agar menghormati satu sama lain, berlaku baik sesama dalam suatu majelis pertemuan. Perkataan fil majalis seperti dimukakan pada tarikh ayat itu mengandung beberapa arti, antara lain majelis Rasul, majelis rapat strategi perang, sufah. Di zaman Rasul itu kan ada masjid, ada sufah. Dan sufah itu ditempati 450 sahabat, aktivis masjid. Makanya di Darussaada juga kan ada sufah. Nah, ahlus sufahnya itu adalah yang melayani masjid, melayani umat, karena kan tidak mungkin umat sebesar itu jumlahnya harus langsung dilayani oleh Rasul. Konsultasi itu ya kepada ahlus sufah, ya seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, terus Abdullah itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, itu orang-orangnya yang melayani umat, karena mereka berkedudukan di sufah Rasul. Ada 450 orang, dan itu penyampai lisan Rasul. Kan sahabat itu ketika Rasul wafat 124.000 jumlahnya ketika Rasul wafat. Nah, dari mana 124.000 bisa bertemu dengan Rasul? Ya melalui al-sufah itu, yang dilayani siang maupun malam kesempatannya. Dan ahlu sufah itu biaya hidupnya ditanggung oleh infak masjid, oleh lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah. Surat Al-Baqarah 278. Di situ lil ladzina usiru fi sabilillah. Kalau kita makan masjid kan ahlu sufahnya diundang gitu ya, dari luar ya. Jadi saeutiklah anu ditanggung ke masjid secara hidupnya penuh, sedikit ada ya setiap masjid, tapi itu harus diprogramkan. Tapi kan kita mah seperti khotib-khotibnya kan undang, kemudian ustadznya juga yang ngisi Sabtu kan mengundang. Dulu saya setiap Sabtu dalam 1 bulan itu setiap Sabtu mengaji. Sekarang kan giliran saya 1 kali 1 bulan. Nah itu adalah termasuk ketika datangnya adalah sumpah, maka biayanya itu ditanggung oleh infak zakat sedekah dari umat. Jadi bukan pengeluaran dari pribadi, yaitu dari umat oleh umat untuk umat ahlus sufah. Dan itu menurut Ibnu Katsir termasuk ahlus sufah pembicaraannya. Ada juga yang mengatakan di masjid atau di hari Jumat. Jadi di hari Jumat yang datang telat ya, itu kan harus diberi kelapangan. Nah, kalau kita berada, kan sebetulnya Jumat itu kan yang paling datang awal nilainya kurban badnah, unta besar. Datang berikutnya sapi, datang berikutnya ayam kambing, ya, dan berikutnya ayam, dan berikutnya telur. Tapi kalau imam sudah naik mimbar, malaikat nutup bukunya. Jadi makanya banyak di kita mah jamaah masjid yang tidak terdaftar di malaikat itu karena datang paderi kan. Ya, kan banyak itu imam sudah khutbah, kakarak datang itu kan tidak terdaftar. Pokoknya kalau imam sudah naik mimbar itu oleh malaikat tidak didaftar hadir gitu. Untuk dalam hadis riwayat Bukhari.
Tapi apabila ada yang datang, kita harus memberikan kelapangan. Yang telat itu ya. Kemudian, tapi biasanya yang telat di masjid-masjid teh gampang gitu keasup keluar ke dalam. Jadi kalau datang panderi pasti ada tempat di dalam. Kemudian kelima, ada yang mengatakan pertemuan antara berbagai pihak seperti ahlu badar dan yang lainnya zaman Rasul. Keenam, berlaku umum dalam majelis apapun, bahkan bisa bermakna bukan hanya rapat tempat duduk secara lahiriah, melainkan kesempatan bicara. Jadi tafassahu itu kesempatan bicara. Tegasnya orang mukmin itu bila diminta bergeser atau memberikan keleluasaan, maka fasahu, mesti memberikannya. Jangan menyempitkan pihak lain. Jadi selain tempat duduk, juga kesempatan bicara atau kesempatan berpendapat agar diberi ke pihak lain. Jadi bila diminta jangan monopoli. Jika ada orang yang mau berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka berikan kesempatan pada pihak lain bila diminta. Jadi secara tersirat kalimat ini melarang untuk monopoli baik tempat duduk maupun kesempatan yang menyampaikan pendapat. Tempat duduk itu kan kadang-kadang kita tidak sadar. Pemikiran menunjukkan pendapat kadang ada yang ya jadi padahal orang itu berpendapat tapi tidak diberi kelapangan, tidak diberi kesempatan. Betul. Jadi kita harus tahu, ini kita sebagai pimpinan majelis nih, ini orang ini ahli, nah suruh bicara itu, hormati karena ahlinya. Karena kan kita punya apa namanya kriteria kan, keahlian itu. Oh ini ahli di bidang apa? Jadi kalau kata Imam Ghazali mah yang wafat tahun 505, lahir 450, ilmu itu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah kalau fardu kifayah itu kan sesuai dengan keahlian masing-masing, dan fardu kifayah itu tidak bisa dipelajari oleh semua, tidak bisa dipelajari oleh semua. Seperti kita belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran, tapi kan belajar Al-Quran juga keberhasilan belajar itu masing-masing sesuai dengan latar belakangnya. Begitu pula hadis, sama dalam hadis juga, begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Nah kata Imam Ghazali kalau belajar Quran, hadis itu fardu ain, tetapi ahli di dalam analisis itu tidak bisa semua. Hukum waris itu juga fardu ain dipelajari. Tetapi apakah jadi ahli hukum waris? Tidak semua. Nah disitulah ketika kita berbicara, kan kita tahu ini ahlinya di bidang ini. Oh ini ahlinya di bidang ini. Dan kita juga kalau sudah punya ahli, dasarnya tahu, ya harus berani mengemukakan. Jadi jangan sampai kita tahu itu teh salah tapi diam, itu kan sama dengan menyetujui. Jadi kalau saya kemarin tuh kan tanggal 1 Rajab itu di grup WA itu banyak pengumuman, barang siapa yang mengumumkan tanggal 1 Rajab akan dibebaskan dari neraka. Dan kayak sahabat gitu, kayak bulan Ramadan juga barang siapa yang mengumumkan tanggal 1 Ramadan bebas dari neraka. Nanti nuzul Quran juga ada lagi.
Karena saya tahu bahwa hadis itu maudhu, hadis palsu, ya saya kemukakan. Inilah contoh hadis maudhu, saya katakan di grup itu. Rame itu aya nu ngambek oge ka urang teh. Tapi kan katanya Pak Ustaz eta teh tujuanna mah cenah baik, ya tujuanna baik aya hadis maudhu, palsu mah sebutkeun we palsu. Da orang jindik itu kan membuat hadis palsu itu sampai 14.000 kan. Sampai 14.000 sehingga Nasiruddin Albani mah yang wafat tahun 1999 itu mengumpulkan hadis palsu. Dikumpulkan gitu hadis palsu itu 3 jilid bukunya. Dan sekarang itu sudah ada di Maktabah Samilah. Jadi kalau baheula mah ngecek hadis teh kudu dibukaan gitu. Buku teh ayeuna mah teh kudu pembukaan buku, tinggal klik aja di Maktabah Samilah. Sekarang mah cepet gitu ya. Makanya orang sekarang itu banyak yang lebih pinter praktis gitu ya. Pinter praktis gitu. Hadis saja 9 kitab hadis. 9 kitab hadis tuh. Ahmad dari Malik, Syafi'i, Ahmad, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 9 kitab hadis. Sudah ada terjemahnya. Semua. Nah, rajin orang itu. Di dalam file lidwa.com namanya. Lidwa.com. Itu 9 kitab hadis sudah ada terjemahnya, ada nomornya, ada sanadnya, mata rantainya, dan disebutkan itu rawi-rawi nate wafatnya tahun berapa, tahun berapa wafatnya itu ada di lidwa.com. Walaupun ada yang keliru kadang-kadang nyebut seperti dalam Tobakoh, ya Tobakoh itu ada tabiin. Kalau menurut ilmu hadis kan tidak ada tabiin. Yang ada atba tabiin dan tabiil atba. Dia kadang-kadang suka nyebut tabiin. Kadang-kadang begitu. Tapi kan bisa dicek lagi di internet lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau tahu terjemah 9 hadis itu di lidwa.com, di HP itu kayak terus kabumi di download. Itu kita, tapi sekarang itu sudah semakin paham. Walaupun justru semakin mudah kita mengecek hadis, jadi semakin banyak gitu hadis palsunya muncul. Jadi itu kesempatan berilmu harus pandai mengecek. Terus yafsahillahu lakum, ini merupakan janji Allah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan atau memberikan kelapangan untukmu. Ini merupakan jaminan dari Allah yang menjanjikan kelapangan bagi orang yang memberikan kelapangan untuk orang lain. Jadi jelas hukum sebab akibat yang telah ditetapkan bahwa orang yang memperluas pihak lain maka akan diperluas. Orang yang menolong sesama akan ditolong. Orang yang memberikan kesempatan kepada pihak lain maka kita akan punya kesempatan. Kalau memberikan kesempitan pada orang lain akan disempitkan. Jadi Allah sudah menetapkan hukum sebab akibat, kausalitas seperti itu. Jadi jelas hukum sebab akibat yang telah ditetapkan bahwa orang yang memperluas orang lain akan diluaskan. Orang yang memberikan kelapangan bagi orang lain akan dilapangkan dalam hidupnya. Al-Alusi yang wafat 1270 Hijriah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dalam rahmatnya sehingga terwujud keluasaan, tempat di surga, di kubur, lapang dada di dunia, dan dalam rezeki. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang memberikan kelapangan pada pihak lain
akan dilapangkan Allah. Jadi kalau kita sedang kesempitan, memberikan kesempatan pada pihak lain, maka kita akan mendapat kesempatan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan orang mukmin dari satu kesulitan, maka di hari kiamat dia akan diberikan kebebasan. Waman yassaro ala muksir, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, akan diperluas, akan dikemudahan. Waman sataro musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka oleh Allah akan ditutup aibnya. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka akan dibukakan aibnya. Makanya hanya boleh membuka aib itu kan di dalam hukum penegakan hukum, ya. Kalau penegakan hukum memang nggak buka, seperti jaksa penuntut umum sokwe aibnya dibuka, aib terdakwa. Kalau jaksa penuntut umum, nanti pembela kan yang menutupinya. Itu dalam hukum. Terus dalam hal syariah seperti ahli hadis. Jadi ahli hadis mah boleh. Makanya ada ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu menunjukkan cacat dan keunggulan dalam ilmu hadis. Kemudian di sini juga dikatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu pada pertolongan sesama. Selama dia menolong sesama, maka Allah akan menolong. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, sering-seringlah menolong sesama. Waman salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan sallallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang mengembangkan ilmu, maka Allah akan lapangkan jalan ke surga. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul di Baitullah, di masjid, di buyutillah, yatluna kitab Allah, membaca ayat, wa yatadarrusunahu, dan mempelajarinya, mendiskusikannya, bainahum, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman. Ini hadis riwayat Muslim yang lahir 206, wafat 261, nomor 4867. Nah, kenapa pakai nomor? Karena kalau Bapak dan Ibu buka di lidwa.com, itu harus tahu nomor hadis. Kalau mau membuka harus tahu nomor hadisnya. Nah, setelah tahu nomor hadis, diklik nomornya, itu akan muncul hadisnya. Jadi nomor di sini 4286, tunjuk kitabnya Muslim, akan muncul. Dari mana itu nomor hadis itu? Yaitu di Maktabah Samilah. Di takwil hadis ini, bila ingin dilapangkan dalam segala hal, maka hendaklah memberikan kelapangan pada pihak lain. Kedua, bila ingin ringan beban hidup, maka hendaklah memberikan keringanan pada pihak lain. Tiga, jika ingin lepas dari berbagai kesulitan, maka jangan menyulitkan orang. Empat, orang yang menyulitkan orang lain bakal mengalami kesulitan diri sendiri. Lima, bila tidak mau terungkap aib diri sendiri, maka jangan membuka aib orang lain. Keenam, jika ingin mendapat pertolongan Allah, maka seringlah menolong sesama. Bila ingin mudah menempuh jalan ke surga, maka kembangkanlah dunia pendidikan, keagamaan. 8. Bila ingin meraih ketentraman, maka manfaatkan segala fasilitas, tempat
tempat untuk lembaga pengkajian Quran. Bahkan ada majelis taklim ibu-ibu ya, karena majelis taklim ibu-ibu mah diperintah Quran kan. Waqorna fi buyutikunna, surat Al-Ahzab. Jadi ibu-ibu mah bukan hanya di masjid, tapi juga punya majelis di rumah. Karena ada waqorna fi buyutikunna. Jadi di rumah itu harus diadakan baca Quran, mengkaji, ya, mengkaji, meneliti. Makanya itu harus dikembangkan tuh majelis taklim ibu-ibu keliling rumah itu diperintahkan dalam Quran. Kemudian dari mana tadi? 9. Pengkajian Quran 9. Bila ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan malaikat, maka manfaatkan segala peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual dan sosial. 10. Jika ingin memiliki derajat tinggi, sehingga disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat, maka rajinlah tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Ke-11, Allah menjamin akan mencurahkan rahmat, menyayanginya. Maka malaikat mendoakan. Jadi kalau yang berpikir mendoakan rumah dan sebagainya, itu kembangkan keilmuan, pendidikan keilmuan. Wa idza qila lahum wa idza qila sujud fansujud. Wa idza qila, dan apabila dikatakan unsuju, berdirilah, fansuju, maka berdirilah. Abu Hayyan Al-Andalusi yang lahir 654 wafat 745 Hijriah berpendapat bahwa kalimat ini merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya yang memerintah memberikan keleluasaan dalam suatu majelis untuk memberikan keleluasaan pihak lain. Tapi perintah ini lebih rinci. Jika diperintah berdiri, berdirilah. Jadi perintah pertama berkaitan dengan memberikan keleluasaan, sedangkan kedua ini aturan musyawarah. Jadi juga beliau mengutip pendapat Hasan Ad-Dhahhak dan Qatadah yang mengatakan diajak berdiri maka siap saja juga untuk berjuang berdiri ini. Kemudian Ibnu Jauzi mengutip 5 pendapat tapasahu itu, yaitu jika diperintah berdiri, berdirilah. Mana yang kedua, jika diperintah untuk siap berperang, berperanglah. Ketiga, jika diperintah untuk melakukan kebaikan, segera. Kemudian jika sedang berada di dalam rumah, diperintah untuk keluar, maka segera keluar. Dan masih banyak maknanya yang lain. Karena sudah jam 6:03, saya langsung ke takwil hadis riwayat Sinadi Amasweh masing-masing ya. Wow. Jadi takwil hadis langsung halaman terakhir. Pertama, Allah Subhanahu wa taala manggil orang mukmin itu sebagai kelanjutan dari bimbingan yang diserukan ayat sebelumnya. Panggilan ayat ini untuk disiplin sesama mukmin, menjaga etika pergaulan sesama. Kedua, jika diminta peluang dalam majelis, maka segeralah memberikan kepada pihak lain sesama mukmin. Mesti saling menghormati, baik dalam majelis ataupun kesempatan lain. Tiga, jika dalam kehidupan ada yang membutuhkan bantuan keleluasaan, maka berilah keleluasaan dan kelapangan. Jangan ada monopoli suatu tempat umum. Jangan menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. 4. Perintah melapangkan tempat mengandung larangan mempersempit majelis. Memang
terjadi di zaman Rasul, ada yang monopoli tempat ibadah. Maka ayat ini sebagai teguran. Tempat ibadah juga kan kadang-kadang kita tempat ibadah, apalagi kalau sedang umroh ya, tempat itu di monopoli, di Raudoh lila-lila, ada orang lain kehalangan, terus diberi kesempatan. 5. Janji Allah bagi yang melapangkan tempat, memberikan keleluasaan, akan mendapatkan keleluasaan pula. Hukum sebab akibat ini berlaku. Terus, jika ingin mendapat kebaikan, maka berbuat baiklah sesama. Kemudian Allah menjanjikan derajat tinggi bagi orang yang berilmu. Tegasnya, salah satu tanda orang yang berilmu adalah yang memberikan ruang gerak pada pihak lain. Makanya semakin tinggi ilmunya, semakin toleransi. 8. Orang yang beriman dan berilmu merupakan penyandang derajat tinggi. Semakin tinggi iman dan ilmu, semakin tinggi derajatnya. Dan tidak ada yang memiliki derajat iman dan ilmu kecuali yang ilmunya lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi adalah tentu saja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti pada siapapun yang berbuat manusia. Derajat iman, kualitas, pengetahuan, semua itu akan diteliti, akan diaudit. Mana yang lebih tinggi, mana pula yang kurang sempurna. Iman dan ilmu manusia akan dinilai oleh ketelitian Allah. Oleh karena itu, setiap mukmin mesti berlomba dalam meraih ilmu pengetahuan. Demikianlah Ibu dan Bapak rahimakumullah, tatbiknya tidak saya masukkan. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.